keputusan yang agak baik. Cuma kurang bernasib baik kita tidak melepasi. Media Malaysia nyinyir sebut timnas Indonesia cuma beruntung lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Peluang Elkan Bagot perkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dinilai tipis. Analisis ini diungkapkan pengamat sepak bola Indonesia, Roni Pangemanan. Ropan, sapaan Roni Pangemanan menyebut bahwa pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, masih kecewa dengan ulah Bagot. Karenanya, pelatih asal Korea Selatan ini dipercaya tak akan memanggil pemain berusia 21 tahun ini untuk memperkuat skuad Garuda dalam waktu dekat ini, termasuk dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Shin Tae-yong memutuskan tak memanggil Bagot pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Banyak yang mengaitkan keputusan tersebut dengan tak hadirnya Bagot kala dipanggil memperkuat tim Indonesia U-Strip 23 pada playoff Olimpiade 2024 lalu. Belakangan terungkap alasan Bagot tak hadir memenuhi panggilan tersebut. Pemain berdarah Inggris ini tengah berlibur di Maladewa bersama kekasihnya. Saya rasa ini yang membuat ada rasa kecewa dan kejengkelan dari Shin Tae-yong. Dalam kurung dan Shin Tae-yong tak memanggilnya, kata Ropan dalam kanal YouTube Bung Ropan. Selain itu, menurut Ropan ada alasan lain dibalik tipisnya peluang Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Ropan menambahkan stok pemain di lini belakang skuad Garuda sudah menumpuk. Walau banyak yang menyukai Elkan Bagot bisa kembali, tapi saya rasa ini berat, kata Ropan. Selain Jay Itzes, ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat juga. Sandy Walsh juga bisa bermain lebih ke dalam. Ada Muhammad Ferrari. Ini banyak lebih menumpuk. Kalau Kevin Dix jadi dinaturalisasi dan tersedia pada September, dalam kurung, lini belakang timnas Indonesia semakin penuh. Semakin sesak sambungnya. Ropan menyebut bahwa ia sudah menanyakan soal Bagot kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Waktu itu sambung ex-jurnalis olahraga tersebut, Erick menyebut bahwa semua tergantung kepada Shin Tae-yong. Karenanya menurut Ropan, Bagot harus berkomunikasi dengan Shin Tae-yong. Hal ini sambungnya agar permasalahannya lekas tuntas. Elkan Bagot bisa kirim surat atau telepon langsung ke Shin Tae-yong untuk minta maaf. Ini pasti clear. Kalau tidak, pasti sulit. Berat, ia menandaskan. Media Malaysia nyinyir sebut timnas Indonesia cuma beruntung lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Malaysia seakan masih tidak terima dengan lolosnya timnas Indonesia ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Shin Tae-yong dianggap cuma beruntung. Babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah selesai. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang sukses melaju ke fase berikutnya. Meski begitu, jika tim ASEAN digabungkan dalam power ranking, menariknya posisi timnas Indonesia malah kalah dari Malaysia. Harimau Malaya berada di posisi pertama ranking tim ASEAN di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim asuhan Kim Pen-gon meraih poin 10. Poin tersebut sama dengan timnas Indonesia, tapi Harimau Malaya lebih unggul agresivitas gol. Akan tetapi itu tak mengubah fakta bahwa skuad Garuda menjadi satu-satunya tim yang lolos ke fase berikutnya. Melihat klasemen ini, media Malaysia lantas tak terima. Ia menyebut skuad Garuda hanya beruntung saja bisa lolos. Media Malaysia tersebut beranggapan bahwa timnas Indonesia mendapatkan undian grup yang mudah karena bertemu dua tim Asia Tenggara lain. Bagaimana mereka dalam kurung Indonesia begitu beruntung selalu dapat grup dengan tim Asia Tenggara lainnya, tulis laporan on4outball.my. Sontak kabar ini ramai dan menyita perhatian netizen Indonesia. Banyak yang membandingkan performa Malaysia tidak sebagus skuad Garuda. Shin Tae-yong bakal dilematis pada bulan November dan Desember 2024 setelah timnas Indonesia lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya mulai 23 November akan berlangsung Piala AFF 2024 atau yang kini bernama ASEAN Championship. Turnamen sekawasan ASEAN ini akan berlangsung hingga 21 Desember. Sebelum bertanding dalam ajang ini, tim Merah Putih akan menjalani laga kelima dan keenam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Rentang waktu tandingnya pada 10 hingga 19 November. Masalahnya Piala AFF 2024 tak masuk kalender internasional FIFA. Oleh karena itu tidak ada kewajiban dari klub untuk melepas pemain yang dipanggil federasi ke tim nasional. Karenanya pula skuad Garuda diyakini tak bakal komplit di Piala AFF 2024 nanti. Utamanya pemain-pemain keturunan yang berkiprah di Eropa akan sulit untuk dipanggil. Beda ceritanya dengan pemain-pemain yang berkiprah di Asia, seperti di Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Jepang. Ini karena kompetisi di Asia Timur sudah rampung. Pada saat yang sama kompetisi sepak bola Indonesia, Liga 1 2024/2024 akan bergulir. Oleh sebab itu PSSI dan PT Liga Indonesia baru menggelar rapat untuk penyesuaian jadwal. Sejumlah usul pun muncul agar PSSI mengirim pemain U23 di Piala AFF. Namun banyak kalangan berharap timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Gegerkan Belanda dan sekitarnya. Penampilan cemerlang sang Profesor Tom Haye bisa saja membuat publik Belanda menyesal dan iri melihatnya. Bagaimana tidak sang pemain yang merupakan mantan pemain timnas Belanda junior itu kini memperkuat timnas Indonesia di level senior. Peran pentingnya sangat membantu timnas Indonesia sampai sejauh ini. Apalagi timnas Belanda dalam beberapa waktu ke depan akan mengikuti turnamen Euro 2024. Yang jelas Belanda juga membutuhkan pemain yang bisa berperan seperti Tom Haye. Yang admin khawatirkan di sini adalah ketika fans Belanda berdemo besar-besaran meminta pihak Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB untuk menarik kembali Tom Haye dari timnas Indonesia dan membatalkan proses naturalisasinya. Lalu bagaimana dengan timnas Indonesia apabila Tom Haye ditarik kembali ke Belanda? Yang jelas banyak sekali fans Garuda yang kecewa bahkan sampai menangis jika benar Tom Haye kembali ke timnas Belanda. Erick Thohir pun juga pasti kebingungan dengan hal ini, namun terlepas dari itu semoga saja tidak ada niatan sama sekali dari timnas Belanda untuk menarik kembali Tom Haye dari timnas Indonesia. Karena menurut admin sangat sulit mencari pemain bertipe Tom Haye ini. Tapi setidaknya selain masalah ini PSSI lebih baiknya mempersiapkan mencari pengganti Tom Haye dari sekarang juga. Karena umur Tom Haye yang hampir menyentuh kepala 3 ini yang mana untuk pesepak bola usia segitu masa prime-nya sudah habis. Bagaimana guys menurut kalian siapakah yang pantas menggantikan Tom Haye di timnas Indonesia apabila Tom Haye ditarik ke timnas Belanda atau sudah pensiun jadi pesepak bola? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, gelandang timnas Indonesia Tom Haye masuk dalam nominasi yang tampil mengesankan di matchday terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laman AFC, Tom Haye bersaing dengan 7 pemain lainnya. Mereka ialah gelandang Paris Saint-Germain Lee Kang-in Korea Selatan, Hassan Ma-atok Lebanon, Id Al-Rasedi Kuwait, Martin Boyle Australia, RI Joggu Korea Utara, Nur Al-Rawabdeh Yordania, dan Sanjeb Bista Nepal. Tom Haye terpilih masuk nominasi lantaran dinilai memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024. Pemain kelahiran Amsterdam itu mencetak gol perdananya pada laga itu. Timnas Indonesia pun menang dengan skor 2-0 dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ke Piala Asia 2027. Gelandang kelahiran Belanda, yang menandai debut internasionalnya pada pertandingan kualifikasi bulan Maret melawan Vietnam dengan sebuah assist. Mendapati dirinya memiliki banyak ruang di luar kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung yang tidak dapat dijangkau oleh kiper Filipina Kevin Mendoza dan memecah kebuntuan untuk pertandingan tersebut. Tulis AFC. Voting akan ditutup pada 16 Juni 2024. Sementara itu di putaran ketiga, timnas Indonesia masuk dalam pot 6 alias pot terbawah bersama Korea Utara dan Kuwait. Karena itu, skuad Garuda berpotensi berada dalam grup yang diisi oleh tim kuat. Timnas Indonesia bisa saja satu grup dengan Jepang, Iran, Korea Selatan, Irak, Australia, hingga Arab Saudi.
Undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 27 Juni 2024.